Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik anak-anak. Sekarang kita akan belajar kimia ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Sebelum itu kita coba ini dulu ya, biar semangat. Kita tepuk semangat ya. Seperti ini, masih ingat? Semangat. Semangat, seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Baik, anak-anakku. Di sini kita hari ini siapa saja ada yang tidak hadir? Bapak lihat sepertinya kursinya semuanya terisi ya. Berarti nggak ada yang nggak hadir ya? Berarti semuanya hadir ya? Iya Pak. Ya Pak, hadir semua alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Jadi kita patut bersyukur atas kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita akhirnya bisa mengikuti kegiatan hari ini. Baik, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan ya. Oke. Nah, baik. Nah, tentang kesetimbangan ini coba sekarang iya. Nah, sudah terlihat ya anak-anak? Ya Pak. Sudah Pak. Iya. Nah, di sini kalian bisa melihat adanya suatu reaksi ya, reaksi kimia. Reaksi kimia pertama ini reaksi apa? Fotosintesis. Betul. Nah, kemudian yang keduanya ada reaksi kimia, yaitu adalah reaksi kimia apa? Respirasi. Ya. Baik. Nah, coba. Nah, kira-kira ada yang bisa memperhatikan, mengamati dari kedua reaksi ini, kira-kira bagaimana ya? Siapa kira-kira yang mau berpendapat? Apakah mungkin perbedaannya, atau misalnya kalian melihat kedua reaksi ini bagaimana? Saya Pak. Itu keren deh. Kebalikan Pak ya? Sama tapi beda kiri kanan. Oke, boleh satu-satu ya. Coba Bapak tunjuk. Rini, coba Rini. Apa Rini? Itu zat-zatnya sama, cuman yang satu di kiri, yang satu di kanan. Oke, terima kasih Rini ya. Ada yang menambahkan tadi siapa? Ya Pak. Januar, ya boleh. Ya, reaksinya sepertinya kayak dibalik Pak ya. Yang tadinya produk jadi reaktan Pak ya? Iya, pintar. Jadi menurut Rini dan juga Januar, katanya Rini tadi zat-zatnya sama, cuman posisinya aja yang beda. Ya betul, dikuatkan oleh tadi Januar, yaitu reaksinya seperti terbalik ya. Satu ada di sebagai reaktan, kemudian yang satunya produk, kemudian dibalik produk jadi reaktan ya, seperti itu. Ada lagi kira-kira anak-anak yang lain? Silahkan. Ada Pak. Boleh, siapa itu? Tri ya? Iya, silakan Tri. Nah, dari persamaan reaksi yang ditampilkan, yang saya lihat, yang persamaan reaksi pertama, energi cahayanya itu sebagai membutuhkan energi gitu sih, persamaan reaksi pertama. Sedangkan di persamaan reaksi kedua, dia menghasilkan energi gitu, karena energinya itu ada setelah tanda panah atau sebagai produk. Oke, pinter. Berarti ini juga berhubungan dengan konsep sebelumnya yang sudah pernah kalian pelajari ya, yaitu tentang apa? Bab apa dulu sebelumnya? Kimia Pak. Termokimia. Pak. Iya. Ya, jadi di bab termokimia juga sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa kalau energi di sebelah kiri berarti dia adalah membutuhkan ya. Ingat membutuhkan berarti reaksi apa dulu? Endoterm. Sedangkan yang reaksi yang kedua, respirasi ini ternyata energinya dia di sebelah kanan ya, berarti dia Menghasilkan energi. Iya, pinter ya. Oke, baik. Nah itu
itu adalah yang akan kita pelajari hari ini juga kaitannya dengan sebagai contoh reaksi ini ya. Ternyata reaksi ada yang ke kiri, yang ke kanan, tapi zat-zatnya sama gitu ya. Atau yang tadi kata Yanuar itu, Pak itu mah kebalikan kayaknya ya, nah, gitu ya. Jadi berbalak-balik gitu ya. Yang satu dia di kiri ke kanan, yang satu lagi balik ke kanan ke kirinya, zatnya sama gitu ya. Oke, nah itu. Baik, yang kedua, coba siapa yang pernah jalan-jalan ke gua? Pernah, Pak. Ada? Belum, Pak. Ada nggak yang pernah jalan-jalan ke gua tuh, misalnya di Pangandaran gitu ya? Pak. Ada nggak? Saya pernah. Iya, pernah, Belum pernah. Pak. Pangandaran, Iya. Pangandaran, iya benar. Pangandaran ya. Nah, Ya, kira-kira pernah nggak kalian lihat yang seperti ini? pernah, Pak. Pernah. Kenapa? Pernah. Tapi Iya, nggak banyak pernah. kayak gitu. Pernah Tapi tapi bukan di enggak- Pangandaran, Pak. Oh, di mana? Di mana Pak Uzi? Di mana dulu? Di daerah itu, Pak, mau ke Cianjur tuh. Siapa apa ya namanya ya? Cidahu. Apa? Daerah mana? Yang banyak gunung-gunung, Pak. Lupa lagi saya, Pak. Ada. Yang pada larang ya. Oh. Nah, pada larang, betul. Ah iya, Cipatat Daerah mungkin Tagok ya. Apu, Cipatat ya. Daerah situ, Pak. Lihat, Pak. Betul, Cipatat Tagok Apu. Iya, iya. Aku. Nah, Bapak juga kadang sering lewat situ kalau pulang kampung. Nah, jadi di situ betul ya ada apa namanya itu yang seperti ini juga. Itu Nah, taklak, salah Pak. satu- pinter siapa Taskini ya? Taskini udah baca kayaknya nih. Apa namanya itu? Ini namanya stalaktit katanya. Stalaktit. Sama apa lagi? Stalagmit. Ya, nah kayak gitu ya. Jadi, nah stalaktit sama stalagmit ini adalah suatu proses ya. Kenapa bisa kayak gitu tuh, kayak meruncing-runcing gitu ya di gua tuh ya. Nah, itu terjadi karena suatu reaksi juga gitu ya, suatu reaksi kimia juga ya. Nah, kalau misalnya ini kan suatu batuan, kalian pernah waktu itu belajar reaksi batuan itu biasanya mengandung apa? Mineral. Unsur apa? Apa? Mineral. Mineral ya, mineral. Salah satunya mineralnya kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Nah, Ya, pinter Cok. ya. Nah, kalsium karbonat itu inilah yang nanti akan apa namanya itu namanya reaksinya nanti berkesetimbangan ya. Jadi hari ini kan kita akan belajar tentang kesetimbangan gitu ya. Nah, di mana salah satu aplikasi atau yang kita bisa lihat fenomenanya itu adalah kesetimbangan pada stalaktit dan stalagmit ini gitu ya. Jadi itu adalah kesetimbangan dari kalsium karbonat dengan air dan gas CO2 gitu ya. Di gua kan jarang ada sinar matahari tuh gitu ya. Jadi penguapannya lambat juga ya di situ. Nah, nanti akhirnya berkesetimbangan dengan ion-ion asam karbonat dan sebagainya ya. Nah, seperti itu sebagai gambaran awalnya lah ya, supaya kalian apa sih yang akan kita pelajari hari ini, kesetimbangan. Contohnya emang ada gitu dalam kehidupan sehari-hari, ada gitu ya. Nah ini gitu ya, stalaktit dan stalagmit ini. Oke, baik anak-anak. Nah, jadi untuk apa namanya itu, untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Ya. Nah, jadi kita lihat dulu untuk indikator ketercapaian pembelajaran yang harus kalian miliki dengan belajar hari ini, yaitu adalah yang pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan reaksi reversibel dan irreversibel gitu ya. Indikator pencapaian kompetensi kalian itu. Yang kedua juga menjelaskan konsep kesetimbangan dinamis antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian yang ketiganya adalah menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen dari beberapa reaksi kesetimbangan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya itu untuk kelompok ya, bagi kelompok dulu. Nah, di sini Bapak sudah siapkan ya pengelompokannya. Baik, yang kelompok 1 itu ada Yanuar, ada Dewi, ada Elza, dan ada Rini ya. Oke, ingat ya, Januar, Dewi, Elza, dan Rini. Kelompok 2-nya ada Carnawi, kemudian ada Taskini, dan juga ada Syarah. Nah, kelompok 3-nya ada Fauzi, Dina, dan Tri. Ya, oke. Jadi Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk sebelum ke LKPD, Bapak sudah share ya. Tadi ada pretest ya. Coba, udah belum diisi pretestnya ya? Sudah, Coba dulu Pak. diisi ya. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Kita lihat.
Kita lihat ya. Siapa nih kira-kira yang udah ngisi pretest? Bener nggak udah semuanya ya? Baru 3 orang ini. Siapa nih yang belum nih ketahuan? Saya nih. belum. Sama Bapak Saya belum. sekarang dicek ya. Oke, baru 3 orang nih ya. Ayo Pak, cepat saya nggak diisi ada dulu nggak ada diisi laptopnya, waktu, Pak. ya. Saya nggak ada Bapak kasih laptopnya, waktu. Pak. Pakai HP aja, Pak. Pakai HP Iya, bisa pakai tahu. HP aja, dari HP aja kan tadi udah dikirim ya linknya ya. Nah, silahkan diisi ya. Oke. Udah, Pak. Berapa nih skornya? Saya 20. Baru 4 orang ini. Baru 4 orang ya. Oke, Bapak ulangi ya. Nah, di sini baru 4 orang, silahkan ya. Sambil ditunggu ya. Baik, nah sambil pretest gitu ya, Bapak tunggu nanti. Nah, baru 5 orang tuh bertambah ya. Oke ya, kita lihat nanti. Gak apa-apa, nilainya masih pada kecil-kecil ya. Tuh ada yang 3, ada yang 4, gak apa-apa ya. Namanya pretest itu kan berarti mengecek apakah bagaimana kalian persiapan ya. Oke, gak apa-apa ya. Kita akan gak usah diliatin ya siapa yang dapat 1, 2 ya, gak usah ya. Iya, Pak. Nggak usah, Pak. Ya, Pak, itu dadak, Kak. Udah ada ya nilai skor kalian udah kelihatan masing-masing. Baik, nah kita akan coba untuk masuk ya ke materi ya. Baik, kita kembali. Nah sekarang Bapak bagikan LKPD-nya ya. Sudah Bapak bagikan ya setiap kelompok masing-masing. Ya, silahkan boleh dibuka. Nah, di sini di bagian orientasi di LKPD kalian masing-masing. Nah, di situ ada gambar ya. Ketemu gambarnya kan? Ketemu, Pak. Ketemu ya, kelihatan ya. Oke. Nah, di situ ada gambar yang pertama yaitu adalah apa itu? Kertas dibakar, Pak. Kertas dibakar ya, betul ya, Anwar ya, kertas dibakar. Nah, kira-kira dari kertas dibakar ini gitu ya, di situ di LKPD kalian masing-masing ada ya pertanyaannya, tuliskan hal-hal yang Anda amati dari peristiwa di samping. Kalian boleh langsung tuliskan di LKPD-nya ya, nanti kita lihat. Oke, nah setelah itu ada juga video ya. Nah Bapak lihatkan ya, kalian kalau mau lihat masing-masing di situ ada linknya di LKPD. Nah kita lihat bareng-bareng aja dulu ya. Nah ini video yang pertama yaitu yang ini ya, posisinya kebalik Bapak. Baik, nah ini yang pertama. Oke, sudah kelihatan ya? Reaksi pemanasan tembaga sulfat pentahidrat. Pada percobaan ini, kita ambil 1 sendok tembaga sulfat pentahidrat, kita masukkan tabung reaksi, kemudian kita panaskan. Tembaga sulfat pentahidrat atau CuSO45H2O senyawa yang sambil mempunyai diamati warna ya. biru. Pada percobaan ini, pengamatan yang dihasilkan adalah ada uap air yang dihasilkan dan kristal CuSO45H2O yang semula warnanya biru berubah warnanya menjadi putih. Maka pada reaksi ini produk yang dihasilkan adalah CuSO4 berwarna putih dan gas H2O. Kemudian kita mencoba mereaksikan kembali produk yang dihasilkan yaitu CuSO4 yang berwarna putih dengan air, ditetesi dengan air. Ternyata CuSO4-nya yang tadinya berwarna putih kembali menjadi berwarna biru. Maka ini berarti CuSO45H2O dihasilkan kembali. Oleh sebab itu, maka pada pemanasan CuSO45H2O ini dikatakan mengalami reaksi bolak-balik, yaitu reaksinya berjalan 2 arah. Ke arah kanannya dihasilkan CuSO4 berwarna putih dan gas H2O, ke arah kirinya
dihasilkan kembali senyawa CuSO4,5H2O yang berwarna biru. Maka reaksi pemanasan CuSO4,5H2O merupakan reaksi kesetimbangan. Oke, nah itu ya, itu yang pertama ya. Kalian kan di situ sudah punya LKPD ya, di LKPD ini ya, kalian bisa lihat tadi di situ nanti ada pertanyaan, silahkan setiap kelompok nanti mengisi ya, jangan lupa. Makanya juga sambil diamati ketika melihat videonya. Oke, nah kita lihat video yang kedua dulu ya, sebelum nanti ke LKPD-nya. Nah, di sini ya anak-anak, jadi H2 dengan I2 itu menjadi 2HI ya. Laju reaksi maju terus mengalami penurunan, sedangkan laju reaksi balik terus mengalami peningkatan. Hal ini terjadi sampai laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, dan konsentrasi reaktan serta konsentrasi produk tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada keadaan ini, reaksi telah mengalami suatu kesetimbangan. Oke, baik. Nah itu ya, itu sudah kalian amati dari video. Sekarang kira-kira apa namanya itu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sambil kita melihat LKPD-nya ya, boleh silahkan di kelompok masing-masing diisi untuk LKPD-nya ya. Dari yang pertama tadi tahap orientasi, kalian sudah melihat video dan juga kertas ya, kertas yang tadi gambar kertas. Kemudian sekarang lakukan di tahap berikutnya yaitu eksplorasi pembentukan konsep. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di situ ya. Silahkan, boleh ditanyakan sambil mengisi ya. Boleh, LKPD-nya sudah Bapak share tadi ya. Silahkan diisi untuk apa namanya itu LKPD-nya. Di mana ada pertanyaan untuk LKPD-nya? Lagi ngisi, Pak. Oh iya, siap. Terima kasih, Sarah. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari LKPD-nya boleh ditanyakan ya. Nah, di sini jadi kalian kan tujuan dari belajar ini adalah untuk mengetahui ya tentang reaksi kesetimbangan. Oke, sambil berjalan Bapak lihat amati ya, ini untuk yang kerja kelompoknya mengerjakan atau tidak nih kira-kira ya. Kalian apa ini Bapak sedang memegang penilaian kalian ya, rubrik penilaian kalian, silahkan jangan apa masing-masing tapi bekerja sama ya dalam kelompoknya. Tadi teh reversible, amari irreversible apa Pak? Iya, baik Dina. Nah, reversible dan irreversible ya. Jadi reversible itu artinya reaksi yang dia itu bolak-balik ya. Nanti reaksinya tadi kita sudah tonton videonya ya. Reaksi reversible itu ya bisa dikatakan salah satunya adalah reaksi kesetimbangan itu. Nah, kalau irreversible Dina itu adalah reaksi yang satu kali ya. Jadi dia langsung habis atau langsung istilahnya itu satu arah gitu ya. Misalnya tadi ketika misalnya kita apa namanya itu melihat tadi ya yang pembakaran kertas, nah itu kira-kira reversible atau irreversible gitu ya. Nah pembakaran kertas itu kan apakah setelah itu bisa kembali lagi gitu ya. Nah kalau misalnya suatu reaksi dia tidak bisa kembali ke semulanya gitu ya, itu bisa dikatakan reaksi irreversible. Misalnya gini, nasi menjadi bubur gitu ya. Nah gitu kan ya, nasi menjadi bubur, apakah bubur bisa jadi nasi lagi nggak Dina? Enggak Pak, langsung habis. Langsung habis kan, udah gitu, langsung habis dimakan ya sama Dina Maya ya. Dimakan Dina ya. Jadi itu atau misalnya singkong jadi tape ya, fermentasi. Nah habis jadi tape kan bisa jadi singkong lagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya Dewi ya. Nah Dewi nih bisa nih bikin tape kan ya, jualan tape ya Dewi ya. Ya Pak, saya banyak singkong di kebun. Kan ya. Oke.
Nah, itu ya, silahkan sambil dikerjakan, boleh ditanyakan ya. Berarti tadi yang reaksi fotosintesis sama respirasi itu berarti reaksinya Reversible ya, Pak. bolak-balik dong, Pak. Bisa bolak-balik Reversible. dong, Pak. Nah, pinter ya, silahkan. Nah, itu adalah salah satu contoh. Betul, karena tadi kan udah di awal ada yang, Pak itu sama ya. Nah, berarti itu. Nah, kalian udah bisa mengambil suatu kesimpulan. Oh, berarti itu reversible ya, seperti itu. Baik. Nah, oke. Kalau reversible dan irreversible itu kejadiannya harus dalam satu waktu atau misalnya beda kondisi gitu, Pak. Terima kasih ya Rini. Nah, jadi kalau misalnya reversible irreversible itu berarti di dalam satu keadaan itu ya. Nah, kayak tadi sebenarnya yang waktu memanaskan apa CuSO4 ya. CuSO4 itu kan dipanasin. Nah, jadi warna apa tadi? Warna biru. Biru, Pak. Jadi putih. Jadi Dari putih. biru dari biru jadi putih ya. Nah, dari putih itu kan otomatis kita hentikan pemanasan, kita pindahkan ya nih tempatnya, kemudian ditetesin lagi air gitu ya. Nah, itu berarti artinya ya kita bayangkanlah yang tadi itu berarti kalau dipanasin bagaimana airnya pas dipanasin? Pas dipanasin Berubah. bagaimana? Airnya menguap. Menguap. Nah, pas air menguap kan hilang tuh, jadinya dia warnanya putih gitu ya. Nah, kan kalau kita nangkep air lagi susah ya, karena dia udah menguap ya. Udah menguap kan, nangkep air lagi. Nah, sekarang mah karena apa namanya tuh di sini Bapak berikan perlakuan, yaitu ditambahnya air yang baru ya, air tetesan dari sini nanti jadinya warna biru lagi lah. Anggaplah itu misalnya air yang hilang tadi lah, seperti itu. Jadi itu adalah reaksi yang dapat balik. Berarti kan bisa kembali lagi ya, dari biru jadi putih jadi biru lagi dalam satu keadaan gitu Rini ya, dalam satu kondisi. Nah, terus yang tadi di video yang kedua juga sama tuh Rin. Jadi dari HI ditambah H2 bereaksi jadi H2 ditambah I2 jadi HI. Nah, habis itu kan HI-nya balik lagi ya di video tadi ya. Nah, kayak gitu. Dalam keadaan yang berbarengan. Kayak tadi stalaktit stalagmit juga sama seperti itu. Baik, silahkan. Cukup ya, silahkan kita kita akan coba ke aplikasi konsep juga sama ya diisi. Nah, kita akan lihat dulu hasil pekerjaan. Coba contoh di sini, Bapak pengen tahu nih siapa ya, kelompok siapa yang berani? Kelompok mana? 1, 2, 3. Mau ditunjuk? Nilai nggak, Pak? Dapat nilai tambahan nggak, Pak? Iya dong, Januar ya. Boleh. Mau kelompok Januar ya? Oke, kelompok Januar aja ya. Nih. Oke, silakan ditunjukkan hasilnya kelompok Januar. Oke. Nah, kelompok Januar gimana nih? Nih kelompok Januar hasilnya boleh inikan ya, dipresentasikan. Ini menurut Januar katanya. Gimana Januar untuk yang pertama? Tadi kertas terbakar menjadi abu. Nah, ini tulislah. Nah, ini ya hasil dari kelompok Januar. Terus yang keduanya gimana Januar? Setelah disimak videonya, nah ini. Nah, ini Pak. Ya Pak, sesuai dengan yang di kertas hasil kelompok Pak. Ya, ini hasil kelompok Januar ternyata katanya. Bagaimana Januar, boleh dibacakan? Ya Pak, jadi CuSO4 5H2O awalnya jadi biru. Awalnya biru. Kemudian berubah jadi putih ketika dipanaskan. Terus setelah jadi warna putih, ditambahkan air kembali, ternyata berubah lagi jadi warna biru. Oke. Terus yang video 2-nya Januar gimana? Videonya HI berubah jadi H2 dan I2, dan pada saat bersamaan H2 dan I2 juga berubah lagi menjadi HI. Jadi ada yang bolak-balik gitu Pak dari. Oke. Bagus ya. Nah, ini hasil kelompok Januar ya. Nanti kelompok yang lain boleh kira-kira ada yang beda atau enggak ya. Oke,
kelompok Januar kan di situ ada Dewi ya. Boleh Dewi, yang berikutnya bagian eksplorasi Dewi. Oke, siapa? Ya, gimana Dewi? Sok sampaikan yang hasil Dewi. Bagaimana kondisi kertas setelah terbakar? Yaitu tadinya berwarna putih, berubah warna menjadi warna abu. Kemudian kertas itu apakah bisa balik lagi? Nah, tidak bisa, Pak. Kalau udah jadi abu ya udah gitu, nggak bisa balik lagi ke kertas menjadi warna putih. Nah, berarti kertas ini jadi bukan reversible, alias dia itu adalah irreversible, tidak bisa balik lagi gitu, Pak. Oke, terus berikutnya bolehlah satu sampai. Oke, reaksinya yaitu CuSO4 kali 5H2O menjadi CuSO4 ditambah 5H2O. Nah, kemudian CuSO4 ditambah H2O menjadi CuSO4 5H2O, dan CuSO4 5H2O bisa balik CuSO4 ditambah H2O. Jadi ini adalah reaksi bolak-balik gitu, Pak. Oke, bagus. Nah, boleh yang nomor 7-nya oleh siapa anggota berikutnya? Rini ya? Rini, boleh Rin. Nomor berapa tadi? Aduh. Nomor 7, Rin. Oh iya, tuliskan bersama reaksi lengkap. Jadi 2HI gas menjadi H2 gas ditambah I2 gas. Kemudian berdasarkan ilustrasi pada video 2, bagaimana jumlah dan konsentrasi reaksi reaktan, yaitu reaksi mempunyai jumlah tertentu. Kemudian bagaimana jumlah konsentrasi produk, itu hasil reaksi juga hasil reaksi belum ada saat di awal sebelum bereaksi gitu. Kemudian jumlah konsentrasi dan setelah bereaksi berlangsung itu jumlah konsentrasi reaksinya berkurang, kemudian stabil sampai akhir gitu. Kemudian jumlah konsentrasi produk setelah reaksi berlangsung itu bertambah pada awalnya sampai akhirnya stabil gitu. Nah, kemudian berdasarkan sifat berlangsungnya reaksi video 1 dan 2 itu reaksinya merupakan reaksi reversible atau bolak-balik seperti itu. Oke, boleh yang terakhir 13 sampai 15-nya oleh kelompok Januar masih ya, Elza ya? Boleh Elza. Pak, lanjut ya, Pak. Nomor 13-nya, bagaimana laju pengurangan dan laju penambahan setelah reaksi berlangsung dengan waktu yang lama pada video pertama dan kedua. Jadi laju pengurangannya itu akan sama dengan laju penambahan produk. Kemudian nomor 14-nya, berdasarkan referensi, berarti peristiwa tersebut itu merupakan kesetimbangan dinamis. Nomor 15, setelah dibandingkan, menimbang buah melon menggunakan timbangan manual, apakah proses tersebut sama seperti video? Berdasarkan referensi, proses menimbang buah itu merupakan kesetimbangan statis, Pak. Oke, bagus. Baik, nah hasil apa namanya itu berikut adalah hasil dari LKPD kelompok 1 ya. Oke, kira-kira ada yang berbeda nggak dengan kelompok lain? Sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya, oke, good. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya nomor 15, Bapak boleh analogikan nih, misalnya kayak gini. Kalau kesetimbangan statis itu ya ketika kita nimbang buah tuh buah melon, berarti ya udah gitu kan. Dia setelah setimbang itu diem kan, diem dan secara kasat mata diem gitu ya. Nah, itu kalau di fisika. Kalau di kimia, kesetimbangan dinamis itu, misalnya Bapak boleh analogikan gini, kalian pernah lihat gak kalau hamster naik lingkaran? Punya nggak? Ada yang punya hamster gak di rumah? Punya. Punya, Pak. Nggak punya, Pak. Punya, Pak. Pernah lihat. Kalau naik lingkarannya, kira-kira si hamsternya kelihatan di tempat atau dia tiba-tiba jadi ke atas gitu, gimana? Diam di tempat, Pak. Oh, padahal maju nggak sih rodanya maju nggak? Iya, rodanya muter Nah, terus. jadi dia itu kelihatannya diem, padahal dia tuh bergerak. Nah, itu dinamis tuh kayak gitu. Atau misalnya kalian yang suka olahraga, kayaknya ini Carnawi ya. Carnawi suka olahraga kan? Nah, itu kalau misalnya lagi main treadmill kan, suka Bapak pernah lihat tuh Carnawi waktu itu.
treadmill itu lari jalan di tempat kan ya. Nah, itu ternyata Carnawi itu kayak lagi diem padahal dia kan kakinya gerak, diam di tempat ya. Nah seperti itu. Jadi analoginya seperti itu kalau keseimbangan dinamis itu seolah-olah kelihatannya seolah-olah dia di tempat aja gitu ya, diem, tapi ternyata dia sebenarnya bergerak secara reaksinya itu, yaitu tadi reaksi balik. Betul. Nah, ini video hasil dari kelompok yang ke-1 tadi, ternyata dia membuat grafik dari produk dan reaksi. Ya bagus ini ya hasil kelompok 1. Jadi dia memperlihatkan apa di situ? Ada produknya, produknya itu kan belum ada nih awalnya ya di sini ya dari kelompok 1 ya. Nah ternyata dia akhirnya si reaksi dia turun terus kan tadi ya, kata Elza juga ya, kata siapa tadi yang awal presentasi. Nah itu dia akhirnya si reaksinya lama-kelamaan dia turun dan si produknya terbentuk gitu ya, dan akhirnya dia jadi stabil datar terus. Nah ini berarti kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah lurus kayak gini dua-duanya produk maupun reaksi Statis ya? Setimbang. Jadi bukan statis, bukan kan kita keseimbangannya dinamis, Din. Iya. Ya bukan statis. Nah, jadi kalau yang ini juga sama ya, tapi ada bedanya. Ini hasil kelompok 1 kenapa kayak gini grafiknya? Kelompok 1 boleh sama itu lagi tuh Januar boleh, sok. Kenapa Januar itu beda grafiknya? Ya Pak, itu tuh start mulai awalnya beda-beda Pak. Hasil reaksi Januar ini kelompok Januar boleh dibantu, yang lainnya boleh. Itu Pak yang pertama itu kali Pak, konsentrasi produk lebih kecil dari konsentrasi reaktan gitu bukan Pak? Yang tengahnya konsentrasi produk lebih besar dari konsentrasi reaktan. Kalau yang terakhir konsentrasi produk sama dengan konsentrasi reaktan. Iya, nah ini kayaknya kerjaan Elza ini nih ya, Januar barusan ya. Saya ke WC Pak, udah diisi aja. Nah itu ya, makanya penilaian kelompok Bapak nilai nih ya. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini hasil terakhir ya dari kelompok 1 oleh siapa? Dewi, boleh sekali lagi tentang fase gimana Dewi? Nah, pada fase gambar 1 itu ada yang solid dan ada yang gas. Kalau misalkan pada reaksi 2, dua-duanya adalah gas, Pak. Kemudian berdasarkan jenis fasenya, maka reaksi pada video 1 yaitu kesetimbangan heterogen. Karena mungkin fasenya berbeda-beda ya, Pak. Kemudian sedangkan reaksi pada di video 2 itu adalah kesetimbangan yang homogen. Itu, Pak. Oke, baik ya. Itu hasil dari ini. Wah, udah bagus ya, ini aplikasinya juga diisi ya. Oke, kita langsung aja ke menyimpulkan, boleh disimpulkan oleh kelompok 1 ya. Sekarang kita kelompok 1, nanti kelompok 2 ya berikutnya ya. Pengen tahu biar perbandingan. Oke, Rini, bagaimana kesimpulannya, Rin? Kelompok 1. Jadi keseimbangan pada reaksi kimia itu adalah keseimbangan dinamis gitu. Jadi di mana saat laju pengurangan dan laju pembentukannya itu dari reaksi itu terus berlangsung. Jadi meskipun sama kita tidak terlihat dia itu terjadi perubahan, sebenarnya itu terjadi reaksi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri seperti gitu. Oke. Nah, itu ya hasil dari kelompok Rini, kelompok 1 maksudnya ya, dari kelompok 1. Oke, bagus ya. Nah, kelompok 2 ya, nanti kelompok 2, bagian kelompok 2 ya. Nah, berikutnya kelompok 3 nanti ya. Oke. Nah, dari hasil yang kita lihat di sini, kira-kira bagaimana untuk kesimpulannya tadi dari Rini ya, sudah dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 kita setelah tampil silakan duduk kembali, kita beri tepuk tangan semuanya. Oke ya, selamat ya, kelompok 1 udah bagus. Nah, berikutnya kelompok 2 nanti ya. Oke.
Udah ya, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang dari apa yang sudah kalian lakukan di LK tadi, ya, di LK tadi dan juga apa yang sudah dilihat. Nah, kira-kira bagaimana kalau sekarang kita mengambil kesimpulan bersama-sama ya, kita tarik kesimpulan bersama-sama dari tadi kelompok Rini sudah menyimpulkan, boleh. Jadi dengan sesuai dengan tujuan kita pembelajaran kita hari ini ya, tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 udah tampil, bagus ya semuanya, good. Nah, apa namanya itu? Maka kita bisa simpulkan kira-kira apa berdasarkan tujuannya, yaitu tentang keseimbangan bagaimana. Keseimbangan yang kita lakukan, yang kita bahas di sini adalah keseimbangan apa tadi? Dinamis. Dinamis, Pak. Keseimbangan dinamis, Pak. Keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis, Pak. Dan keseimbangan dinamis itu adalah tadi ya, saat laju reaktan sama dengan laju pembentukan produk. Betul. Kemudian tadi juga keseimbangan ini berarti termasuk reaksi apa? Reversibel atau irreversibel? Reversibel ya, atau dapat balik ya ke kanan dan ke kiri. Tadi reaksinya sudah di video, sudah dijelaskan juga di LKPD tadi yang ke depan, dan juga semuanya udah bagian ke depan ya tadi. Kemudian untuk ininya jenis keseimbangannya ada berapa jenis tadi? 2. Keseimbangan apa saja itu tadi? Homogen dan heterogen. Homogen dan heterogen. Dilihat dari fasenya. Berdasarkan fasenya ya. Oke, baik. Nah, itu kalian mengisi post-test ya. Oke, Bapak kirim ya sekarang post-testnya. Siap. Oke. Baik, silakan diisi dulu post-testnya, waktunya 10 menit ya. Oke, nah ternyata sudah ya, sudah habis 10 menit. Kita lihat hasil post-testnya. Udah mengerjakan semua atau belum nih? Oke. Nah, hasil post-testnya sudah ya, sudah semuanya mengerjakan ya. Wow, ternyata nilainya semuanya bagus ya. Semuanya dapat 5. Alhamdulillah ya, dapat Alhamdulillah. Ya. Oke, good job untuk semuanya. Apa namanya itu atas pembelajaran kita hari ini ya. Berarti apa namanya itu? Mudah-mudahan semuanya bisa paham. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Pak, berarti nanti kalau udah setimbang, terus gimana, Pak? Udah setimbang reaksinya. Ya, diem apa tetap jalan? Akan terus, Din. Kan kalau namanya keseimbangan tadi dia dinamis ya. Jadi begitu sudah jadi produk, nah, si produk itu akan jadi hasil kembali kan. Nah, terus aja berseimbang. Makanya tadi di grafik yang kelompok, hampir setiap kelompok juga sama ya grafiknya ya. Tadi kelompok Elza, kemudian kelompoknya Taskin gitu ya. Tadi sudah sama ya. Yaitu adalah dia jadi datar gitu ya. Grafiknya itu berarti itu udah stabil, udah seimbang gitu ya. Udah laju ke kanan dan ke kiri udah sama. Dan akhirnya nanti ya udah reaksi itu terus seperti itu gitu ya, pembentukan produk dan pembentukan kembali reaksi itu akan sama gitu ya. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Kalau sudah cukup ya, mudah-mudahan tadi semuanya kelompoknya sudah tampil dengan sangat semangat ya. Baik, sekarang Bapak minta kalian untuk mengisi yang terakhir ya, tolong diisi ininya nih, Bapak butuh untuk survei kalian ya. Oke, silahkan diisi untuk hasil survei sekarang ya. Nah, untuk refleksi Bapak juga gitu ya, di sini silahkan diisi. Kalian kalau misalnya sangat setuju, berarti yang ini setuju, ini biasa ya, sedang-sedang saja, ini apa namanya itu tidak setuju, ini sangat tidak setuju ya. Oke, Bapak tunggu 5 menit. Ya, sudah ya, silahkan dikumpulkan. Baik. Oke, ya, was. Oke, hasilnya ya sangat apa namanya itu untuk refleksinya buat Bapak ya nanti. Oke, untuk hari ini karena tadi ya selama kurang lebih
2 jam pelajaran kita sudah lalui pembelajaran ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kita beri plus kepada Pak Kamil. Ya. Mudah-mudahan lancar ya.